Tuhan berserta kamu. Saya gembira bila mereka berkata kepada saya, "Hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan." Allah itu roh. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Doa untuk kesucian bersama. Ya Allah yang Maha Kuasa, semua hati manusia terbuka di hadapan Tuhan. Semua keinginannya diketahui oleh-Mu, dan daripadamu tiada rahasia yang tersembunyi. Sucikanlah niat hati kami dengan ilham Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengasihi-Mu dengan sempurna dan memuliakan nama-Mu yang kudus dengan selayaknya melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Pujian Gloria bersama. Kemuliaan kepada Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera kepada umat-Nya di bumi. Tuhan Allah, Raja di surga, Allah dan Bapa yang Maha Kuasa, kami menyembah Engkau, kami bersyukur kepadamu, kami memuji Engkau sebab kemuliaan-Mu. Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Bapa, Tuhan Allah, Domba Allah, yang menanggung dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, terimalah doa kami. Tuhan sejala yang kudus, Engkau sejala Tuhan, Engkau sejala yang maha tinggi, Yesus Kristus dengan Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Mari kita semua memuji Tuhan, sungguh besar kemuliaan kita. Yang mustahil bagi kita tidak mustahil bagi Dia.
semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Meskipun tak mengerti apa yang Tuhan namun ku yakin Tuhan punya rencana terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya. Yang terbaik bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban Allah Maha Kuasa, yang anakmu Yesus Kristus telah berpuasa selama 40 hari dan 40 malam dan dicobai tetapi tidak berdosa. Berilah kami anugerah untuk mengawal diri dan taat kepada roh-Mu, dan di dalam kelemahan kami, Engkau menyelamatkan kami.
melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari kitab Kejadian pasal 9 ayat 8 sampai 17. Kitab Kejadian pasal 9 ayat 8 sampai 17. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu. Burung-burung, ternakan, dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu. Segala yang keluar dari batra itu, segala binatang di bumi. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi. Dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, yang bersama-sama dengan kamu, turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Demikianlah firman Tuhan. Injil Kudus daripada Tuhan kita, Yesus Kristus menurut Injil Markus, pasal 1, ayat 9 hingga 15. Injil Markus, pasal 1, ayat 9. Pada waktu itu, datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat dia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak, dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Segera sesudah itu roh memimpin dia ke padang gurun. Di padang gurun itu ia tinggal 40 hari lamanya, dicubai oleh iblis. Ia berada di sana di antara binatang-binatang liar, dan malaikat-malaikat melayani dia. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, "Waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah
dan percayalah kepada Injil. Inilah Injil Kristus. Salam saudara dan saudari, puji Tuhan karena kasih anugerah Tuhan, Dia sentiasa menyertai memelihara kita sepanjang minggu yang lalu. Dan pada pagi ini sekali lagi Tuhan yang memimpin kita di dalam ibadah ini. Dan sepercaya Tuhan mempersiapkan hati kita untuk beribadah, kita memuji, menyembah Tuhan. Dan pada pagi hari ini kita akan mendengar firman Tuhan yang akan diberitakan, akan disampaikan kepada kita semua. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, saya mengajak kita semua di dalam doa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur, terima kasih karena kasih anugerah Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Pada pagi hari ini kami minta agar Roh Tuhan yang menguasai hati dan pikiran kami. Berilah kami ya Tuhan roh pengertian terhadap firman Tuhan yang disampaikan pada pagi hari ini. Hamba berdoa khususnya semua jemaat Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan memberkati, Tuhan mengurapi mereka, dan memberi sukacita damai sejahtera. Supaya firman Tuhan ini yang diberitakan memberi penghiburan, memberi kekuatan kepada kami semua ya Tuhan, di mana kami memasuki musim puasa, dan biarlah Tuhan berbicara kepada kami apa yang seharusnya kami lakukan pada musim puasa ini. Urapilah hamba-Mu ya Tuhan, supaya firman Tuhan ini dapat disampaikan dengan penuh kuasa daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara dan saudari, kita baru saja mengikuti ibadah Hari Rabu Abu, yaitu kebaktian. Saudara, kebaktian Hari Rabu Abu ini adalah langkah pertama persiapan secara pribadi untuk memasuki musim doa dan puasa selama 1 bulan atau 40 hari. Hal yang menarik dan penting daripada ibadah Rabu Abu ialah kita menerima tanda salib di dahi. Kemudian ada ucapan yang akan dibacakan semasa menanda salib di dahi. Lebih kurang seperti ini. Kamu ingatlah bahwa kamu berasal dari debu tanah, maka kamu akan kembali debu. Saudara dan saudari, abu yang digunakan semasa menanda salib di dahi, ia adalah lambang yang mengingatkan kepada kita bahwa kita dicipta berasal daripada debu tanah. Saudara, inilah yang berlaku semasa kebaktian Hari Rabu Abu. Pada pagi hari ini, firman Tuhan yang saya kongsikan kepada kita yang membawa tema Yesus berpuasa dan berdoa. Saudara, mari kita lihat bersama di dalam Injil Matius pasal 4 ayat 1 hingga 11. Firman Tuhan berbunyi demikian, maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kemudian iblis membawanya ke kota suci
dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu, jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Hanyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat datang melayani Yesus. Saudara dan saudari, hal yang pertama yang kita mau belajar pada pagi hari ini, komitmen di dalam doa dan puasa. Kita lihat di dalam ayat pertama, maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis, dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Saudara dan saudari, Yesus baru saja selesai dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes Pembaptis. Dan selepas Yesus dibaptis, Yesus pergi ke gunung. Saudara, mengapa Yesus pergi ke gunung? Kebiasaannya menurut kebudayaan orang Yahudi, setiap orang yang mempersiapkan diri untuk memasuki dalam pelayanan sepenuh masa, seseorang itu harus pergi ke tempat yang sunyi. Biasanya di tempat gunung yang tinggi, karena di tempat itu tidak ada gangguan daripada masyarakat. Jadi Tuhan Yesus mengikuti apa yang dituntut oleh agama orang Yahudi sebelum Yesus memasuki dalam arena pelayanan yang sebenarnya. Saudara, Yesus pergi ke gunung adalah berdoa dan berpuasa. Dia pergi ke padang gurun, di situ dia berpuasa. Dan di tempat itu, tempat yang kering, panas, tetapi Yesus harus melakukan tuntutan agama ini sebagai satu persyaratannya untuk menjadi seorang hamba Tuhan, seorang pemimpin agama. Di sini kita melihat bahwa Yesus menunjukkan komitmen yang sangat luar biasa, di mana dia pergi berdoa dan berpuasa selama 40 hari 40 malam. 40 hari 40 malam adalah bukan masa yang singkat, tetapi itu suatu masa yang begitu lama sekali. Dan saudara, kita mau melihat kepada kita hari ini, apabila kita memasuki musim puasa dan doa, apakah kita sudah bersedia untuk melaksanakan tanggung jawab kita pada musim puasa ini, yaitu berdoa. Saudara dan saudara yang sekasih dalam Tuhan Yesus, pada musim puasa ini, inilah kesempatan kita. Kita membawa diri kita di hadapan Allah. Kita mau supaya kita dapat berseru, kita dapat berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Seperti Tuhan Yesus, dia pergi bersendirian. Dia berdoa, dia mengasingkan diri daripada orang ramai. Karena dia begitu komitmen untuk bercakap dengan Bapanya di surga. Jadi bagaimana dengan Anda?
Adakah Anda sudah bersiap sedia untuk berpuasa dan doa? Saudara, walaupun kita mengikuti musim puasa ini, kita akan menahan diri daripada makan dan minum, tetapi adalah sangat penting di sini bukanlah kita hanya berpuasa mengurangkan makanan, tetapi yang sangat penting di sini adalah kita berdoa. Artinya kita berpuasa dan berdoa. Seperti Tuhan Yesus, dia berpuasa menurut pengertian di dalam perjanjian lama. Berpuasa itu artinya tidak makan dan tidak minum. Dan Yesus tidak makan dan tidak minum. Dia berpuasa dan berdoa. Dia berdoa sungguh-sungguh kepada Bapanya di surga. Demikian juga kepada kita hari ini. Mungkin kita tidak sama seperti Tuhan Yesus yang mampu berdoa selama 40 hari 40 malam. Dia mampu berpuasa dan berdoa. Tetapi saudara dan saudari, kita dalam 1 bulan ini, saya percaya bahwa dengan pertolongan Tuhan memberi kita kemampuan untuk berdoa dan berpuasa. Saudara dan saudari yang sekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, saya tidak bermaksud mengatakan di sini bahwa kita harus berpuasa seperti Tuhan Yesus yang berpuasa 40 hari 40 malam. Saudara, itu hanya orang yang dipanggil Tuhan secara khusus untuk melakukannya. Tetapi mungkin kita bergantung kepada kemampuan saudara. Yang penting kita berdoa. Itulah satu hal yang sangat penting. Kita fokus kepada Tuhan. Kita fokus kepada doa kita. Saya mau mendorong kepada semua jemaat Tuhan supaya kita meletakkan satu keazaman dalam hati kita bahwa pada tahun ini kita mau melakukan yang terbaik, khususnya di dalam puasa dan doa kita. Mungkin tahun-tahun yang sebelumnya kita seringkali gagal melaksanakan doa dan puasa ini. Tetapi mari kita lakukannya bersama, kita melakukannya dengan penuh iman, bergantung kepada Tuhan, supaya kita mengalami satu perubahan rohani, khususnya dalam kehidupan doa kita. Saudara, doa adalah bagian yang sangat penting. Yang sangat penting. Karena Tuhan Yesus sendiri seringkali menunjukkan kepada kita teladan dia berdoa kepada Bapanya di surga. Jadi, saudara dan saudari, mari kita menunjukkan komitmen kita di hadapan Tuhan. Kita minta agar Roh Kudus Tuhan yang beri kekuatan, beri kita semangat yang baru untuk melakukannya pada kali ini. Padri berharap selepas ibadah ini, saya mendorong supaya kita berdoa, berseru kepada Tuhan agar Tuhan yang siapkan hati kita untuk berdoa dan berpuasa. Saudara dan saudari, hal yang kedua ialah Yesus menang atas pencobaan. Kita lihat di dalam ayat ketiga hingga ayat yang ke-10. Di dalam ayat yang ketiga, lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung
yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, hanyalah iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Saudara dan saudari, kita lihat di sini semasa Tuhan Yesus berpuasa 40 hari 40 malam, dikatakan akhirnya laparlah Yesus. Ini menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan Yesus itu adalah manusia yang sejati. Sepenuhnya manusia yang boleh merasai atau boleh mengalami, yaitu apa yang dialami oleh manusia. Yesus lapar, berarti Yesus penat, Yesus lemah pada waktu itu. Dan kita lihat iblis datang kepadanya untuk mencobai dia. Sebanyak 3 kali iblis mencobai Tuhan Yesus dengan berbagai cara. Kita lihat iblis ini suka mencobai manusia. Kalau Tuhan kita Yesus Kristus dia cobai, apatah lagi kita umat Tuhan, kita orang-orang percaya, iblis seringkali berusaha mencobai kita supaya kita gagal, supaya kita tidak mentaati Tuhan, supaya kita melanggar perintah Tuhan. Tetapi apa yang kita melihat di sini, semasa Yesus berdoa dan berpuasa, di tengah-tengah dia berpuasa, iblis datang. Iblis datang untuk mencobai Tuhan Yesus. Inilah waktu yang ditunggu-tunggu iblis kepada Tuhan Yesus. Tetapi kita lihat bahwa bagaimana Tuhan Yesus mengatasi serangan-serangan daripada iblis ini. Yesus seringkali menggunakan kata-kata firman Tuhan. Dia tidak marah, dia tidak menengking kepada iblis itu, tapi Tuhan Yesus dengan rendah hati dan tegas, dia mengucapkan firman Tuhan dengan tegas kepada iblis itu. Saudara, kita lihat sebanyak 3 kali. Namun kita lihat di sini Yesus mengisytiharkan kemenangan kepada kuasa iblis, mengisytiharkan kemenangan atas ujian pencobaan yang dia lalui pada waktu itu. Saudara, kita juga pada hari ini, kita tidak perlu takut, khawatir untuk melakukan doa dan puasa ini. Karena Tuhan Yesus sudah melakukannya ini. Dia telah memberikan contoh yang terbaik kepada kita pada masa ini. Bahwa dia sudah berpuasa dan doa. Jadi kita juga pada hari ini, itu sebabnya kita juga melakukan doa dan puasa. Seluruh dunia umat Kristen berdoa dan berpuasa. Tetapi apa yang sangat penting di sini adalah bahwa kita mengetahui Tuhan Yesus mengisytiharkan kemenangan. Berarti iblis telah dikalahkan. Iblis tidak berdaya, tidak mampu menjatuhkan kita, melemahkan kita. Kalau kita bersandar kepada Tuhan, kalau kita bergantung kepada Tuhan, maka segala taktik, rancangan iblis dalam kehidupan kita dipatahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Jadi biarlah kita menjalankan tanggung jawab kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen yang beriman. Pada musim puasa ini, kita lakukan dengan hati yang jujur, hati yang ikhlas. Kita lakukan dengan penuh iman. Kita tidak mempunyai agenda lain. Mengapa kita berpuasa? Persoalan yang sangat penting yang kita kena fikirkan ialah mengapa kita berpuasa dan doa. Dan kita mau belajar daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Dia telah menunjukkan teladan rohani yang sangat baik kepada kita. Dia menunjukkan komitmennya, kesungguhannya di dalam doa.
Berarti kita pada hari ini sebagai pengikutnya kita harus berdoa. Bukan saja berdoa makan, doa tidur. Tetapi bagaimana pada musim puasa ini, adakah kita memahaminya? Adakah kita, bagaimana cara dan sikap kita semasa musim puasa ini? Kita berdoa kepada Tuhan. Ada banyak perkara yang mungkin saudara mau ucapkan, saudara mau doakan pada musim puasa ini. Saya berdoa supaya Tuhan mengerjakan, Tuhan nyatakan kuasanya, mujizatnya pada musim puasa ini. Tuhan memberi kita kemampuan, berikan kita kuasa, tenaga untuk berdoa dan berpuasa. Ya, kita mau merenungi, kita mau memahami mengapa kita berpuasa. Jadi, saudara dan saudari yang sekasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita persiapkan hati kita, diri kita untuk melaksanakan doa dan puasa. Saudara dan saudari, pada musim puasa ini, Padri juga mau mendorong kepada kita supaya kita teruskan pembacaan Alkitab. Sambil kita berdoa dan berpuasa, kita juga membaca Alkitab yang sentiasa diberikan kepada Anda setiap hari. Kita ada jadwal pembacaan Alkitab dan Anda ikuti pembacaan tersebut, dan biarlah kita dapat memahami kebenaran firman Tuhan. Karena saya percaya bahwa Tuhan yang bekerja. Tuhan akan menerangi pikiran hati kita untuk mengerti dan memahami kebenaran firman Tuhan. Supaya pada musim puasa ini, musim yang sangat bermakna kepada kita semua, dan kita melihat perubahan terjadi dalam kehidupan kita secara pribadi maupun di dalam keluarga kita. Jadi saudara dan saudari, saya mendorong supaya kita terus bersemangat. Saya mendorong kita untuk memulakannya, melakukannya secara pribadi. Ya, biarlah ini satu komitmen kita, biarlah ini satu azam kita pada tahun ini. Dan saya berdoa supaya gereja kita, gereja Sumur Hidup Kuala Penyu, menumbuk dan juga membakut, diberkati Tuhan. Dan orang-orangnya yang mau berdoa, seperti saudara dan saudari, yang mau berdoa dan mau mengalami kuasa Tuhan, mau mengalami kesembuhan, pemulihan daripada Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, terima kasih karena kami sudah mendengar kebenaran firman Tuhan yang dikongsikan pada pagi hari ini. Kami berdoa supaya pelajaran daripada firman Tuhan, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus, di mana Dia berpuasa dan berdoa dan mengalami kesegaran, mengalami kekuatan yang baru sebelum Dia memasuki pelayanan yang sebenar. Kami berdoa supaya setiap kami juga melakukannya dengan sungguh-sungguh pada musim puasa ini ya Tuhan. Tuhan menolong kami, Tuhan memampukan kami, dan berilah kami sukacita, damai sejahtera daripada Tuhan. Berkatilah setiap keluarga di tempat ini, baik di Kuala Penyu, Membakut, dan Menumbuk, supaya kami ya Tuhan dijamah, dilawat Tuhan, dan kami mengalami kuasa doa lewat daripada puasa ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terpujilah dan mulialah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita mengakui iman Naisin bersama. Saya percaya kepada Allah yang Esa, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, yang dapat dilihat dan yang tidak dapat dilihat. Saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, anak tunggal Allah, yang kekal diperanakan oleh Bapa, Allah daripada Allah, terang daripada terang, Allah benar daripada Allah benar,
Dia diperanakan bukan dijadikan, sebab dia satu dengan Bapa. Maka segala sesuatu dijadikan olehnya untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Dia turun dari surga dan oleh kuasa Roh Kudus, dia dilahirkan oleh anak darah Maria dan menjadi manusia. Karena kita, dia disalibkan semasa pemerintahan Pontius Pilatus. Dia menderita, disiksa sampai mati, lalu dikuburkan. Pada hari ketiga dia bangkit pula menurut yang dinubuatkan dalam Alkitab. Lalu dia naik ke surga. Dia duduk di sebelah kanan Bapa. Dia akan datang kembali dalam kemuliaan untuk menghakimi baik orang yang masih hidup maupun orang yang sudah mati, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Saya percaya kepada Roh Kudus, yaitu Tuhan dan Pemberi hidup, yang datang daripada Bapa dan Anak, serta dengan Bapa dan Anak dia disembah dan dipermuliakan. Dia telah berfirman melalui nabi-nabi. Saya percaya kepada gereja sedunia yang kudus, dan daripada rasul-rasul itu, saya mengaku satu baptisan akan mendatangkan pengampunan dosa. Saya menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan dalam dunia yang akan datang. Amin. Salam dan selamat beribadah kepada semua jemaat Tuhan. Terima kasih kerana Anda telah mengikuti ibadah atas talian pada minggu ini. Baiklah, mari kita mendengar beberapa pengumuman gereja. Yang pertama adalah Minggu Provinsi. Ini adalah pelayanan diocese baik dalam negeri atau luar negeri. Oleh itu, bagaimana kita menyokong usaha pelayanan diocese ini ialah melalui sumbangan kita semua. Maka dengan ini, Padri mendorong kepada saudara dan saudari untuk terlibat sama memberikan sumbangan ini kepada tabung provinsi. Bagi jemaat yang bersedia memberi sumbangan ini pada minggu ini, Anda boleh memasukkannya dalam sampul Anda dan Anda boleh serahkan kepada mereka yang bertugas mengumpul persembahan Anda. Bagi Anda yang tidak bersedia pada minggu ini, Anda boleh melakukannya pada minggu yang akan datang. Terima kasih. Baiklah, saudara dan saudari, yang seterusnya adalah kita memasuki musim puasa dan doa. Kita baru saja selesai kebaktian Hari Rabu Abu. Oleh itu, selepas saja kebaktian tersebut, maka bermulalah ibadah puasa dan doa selama 1 bulan. Oleh itu, Padri dengan penuh kerendahan hati mendorong kepada semua jemaat supaya terlibat sama di dalam puasa dan doa ini. Ini adalah merupakan tanggung jawab kita sebagai orang Kristen. Oleh itu, saya percaya bahawa Tuhan melakukan perkara yang hebat, yang luar biasa sepanjang doa dan puasa kita tahun ini. Yang berikutnya adalah mesyuarat PCC yang akan diadakan pada 26 hari bulan 2 2020 masa jam 5:30 petang hari Jumaat. Saudara dan saudari, mari kita dukung di dalam doa agar mesyuarat ini berjalan dengan lancar. Yang seterusnya adalah Padri ingin mengumumkan mengenai pelayanan sel kanak-kanak. Pelayanan sel kanak-kanak ini akan bermula pada bulan Mac. Oleh itu, saya mendorong kepada semua jemaat bawa di dalam doa, khususnya persiapan bahan pengajaran dan juga kepada mereka yang terlibat menggerakkan pelayanan sel kanak-kanak ini. Dan yang terakhir adalah Padri ingin mendorong kepada semua jemaat supaya mendoakan kepada para pelajar kita yang menduduki peperiksaan SPM, STPM. Kita berdoa untuk kesehatan dan kecerdasan mereka menjawab setiap kertas soalan peperiksaan. Kita berdoa juga agar mereka dijauhi dari jangkitan COVID-19. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan memberkati.
marilah kita berdoa seperti yang diajar oleh penyelamat kita. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kerana Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Bersama Allah kekal Bapa kami yang di surga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu yang telah menerima kami sebagai anggota-anggota hidup anak-Mu, Yesus Kristus penyelamat kami. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu yang telah memberikan kami makanan rohani di dalam sakramen tubuh dan darahnya. Sekarang utuskanlah kami ke dalam dunia dengan damai, dan kurniakanlah kami kekuatan dan keteguhan hati untuk mengasihi dan melayani Engkau dengan sukacita dan hati yang ikhlas. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita menerima berkat daripada Allah. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia, memeliharakan hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita, dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, berserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu sampai selama-lamanya. Amin. Pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan.